Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Komunikasi yang dapat dimengerti, menarik, tersusun rapi, ringkas, jelas, dan tepat, serta ketepatan dalam penggunaan lambang-lambang komunikasi disebut A. Komunikasi efektif, B. Komunikasi persuasif, C. Komunikasi koersif, atau D. Komunikasi informatif. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Komunikasi informatif. Adapun penjelasannya, salah satu pendekatan interpersonal skills dengan komunikasi informatif, persuasif, dan koesif seperti dikemukakan oleh Dr. Andes M.O. Palapa dan Dr. Andes A. Samsudin dalam bukunya Studi Ilmu Komunikasi, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, dan komunikasi koersif. Adapun komunikasi informatif yaitu komunikasi yang dapat dimengerti, menarik, tersusun rapi, ringkas, jelas, dan tepat, serta ketepatan dalam penggunaan lambang-lambang komunikasi. Nomor 2, dalam konteks interpersonal skill, komunikasi akan efektif apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Kepercayaan penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator, serta keterampilan komunikator berkomunikasi, menyajikan isi pesan komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan. B. Pesan yang disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat atau attention, dan hendaknya dapat menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan komunikan tentang isi pesan, kesadaran dan perhatian komunikan akan kebutuhan atas pesan yang diterima. D. Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan. Yang mana jawabannya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B. Pesan yang disampaikan atau disebarkan hendaknya dapat menimbulkan minat atau attention dan hendaknya dapat menimbulkan keinginan untuk memecahkan masalah. Adapun penjelasannya, keberhasilan interpersonal skills dalam komunikasi secara umum dipandang dari ketercapaian tujuan. Keberhasilan ini dapat dinilai dari berbagai segi yang meliputi: yang pertama, kepercayaan penerima pesan atau komunikan terhadap komunikator, serta keterampilan komunikator berkomunikasi, menyajikan isi pesan komunikasi sesuai tingkat nalar komunikan. Yang kedua, daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan. Yang ketiga, pemahaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dan komunikan. Yang keempat, kemampuan komunikan tentang isi pesan, kesadaran dan perhatian komunikan akan kebutuhan atas pesan yang diterima. Yang kelima, setting komunikasi kondusif, nyaman, menyenangkan, dan menantang. Lalu yang keenam, sistem penyampaian pesan, berkaitan dengan metode dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan. Nomor 3,
Berikut adalah hambatan komunikasi pada anak yang disebabkan oleh terganggunya fisiologis, yaitu A. Berbicara tanpa menggunakan dasar logika, B. Terganggunya sistem biologis dan sistem syaraf, C. Ketidakmampuan berbicara, berbahasa, dan berinteraksi sosial, D. Sering terjadi kesalahan dalam pengucapan fonem-fonem tertentu. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, terganggunya sistem biologis dan sistem syaraf. Adapun penjelasannya, hambatan komunikasi pada dasarnya merupakan penyimpangan dari kemampuan seseorang dalam aspek berbahasa, bicara, suara, dan irama atau kelancaran. Hambatan komunikasi pada tunagrahita yang bersumber kepada masalah bahasa umumnya terkait dengan pemahaman terhadap simbol bahasa, seperti yang terjadi pada penyandang afasia atau mengalami kelambatan perkembangan bahasa yang disebabkan oleh faktor intelektual, ketunarunguan, apasia, autis, disfungsi minimal otak, atau berkesulitan belajar. Nomor 4, aspek yang paling terganggu dengan adanya keterhambatan dalam perkembangan komunikasi bicara dan bahasa, perkembangan A. Mental, B. Fisik, C. Kognitif, D. Sosial. Mana teman-teman aspek yang paling terganggu dengan adanya keterhambatan atau perkembangan komunikasi? Yaitu aspek kognitif ya teman-teman. Perkembangan bahasa dan bicara erat kaitannya dengan perkembangan kognitif, sehingga perkembangan komunikasi bahasa dan bicara anak akan berjalan seiring dengan perkembangan kognitifnya. Karena itu, perkembangan bahasa dan bicaranya juga terhambat. Nah, jadi ngefek ya teman-teman, kognitif ke komunikasi. Nomor 5, hambatan komunikasi anak tunagrahita ditunjukkan dengan tidak seiramanya antara perkembangan bahasa dan bicara anak tunagrahita dengan perkembangan umurnya. Kemampuan bicara dan bahasa anak tunagrahita lebih sesuai dengan perkembangan A. Mental age, B. Aspek intelektual, C. Chronological age, atau D. Sosial kemasyarakatan. Nah, bagi guru sekolah luar biasa pasti sudah sangat paham. Nomor 5 tentu jawabannya A, mental age, yaitu usia mental. Nah, hambatan ini ditunjukkan dengan tidak seiramanya antara perkembangan bahasa dan bicara anak tunagrahita dengan perkembangan kronologikalnya, tetapi lebih banyak sejalan dengan mental age-nya atau MA-nya. Nomor 6, menggunakan setiap kesempatan komunikasi secara pribadi, menghargai kemajuan anak, mengerti anak, dan mempertahankan hubungan. Istilah-istilah tersebut berkenaan dengan intervensi kesulitan berbahasa pada anak tunagrahita, yaitu berkenaan dengan A. Tujuan pengembangan berbahasa pada anak tunagrahita, B. Strategi pengembangan berbahasa bagi anak tunagrahita, C. Konsep dasar pengembangan berbahasa pada anak tunagrahita, atau D. Prinsip-prinsip pengembangan berbahasa pada anak tunagrahita. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Prinsip-prinsip pengembangan berbahasa pada anak tunagrahita. Adapun penjelasannya, di samping prinsip-prinsip di atas, terdapat beberapa prinsip umum yang harus dipegang kuat oleh orang tua atau terapis dalam rangka membantu kesulitan komunikasi anak tunagrahita, yaitu menggunakan setiap kesempatan berkomunikasi secara pribadi, menghargai kemajuan anak, mengerti anak, dan mempertahankan hubungan. Nomor 7, anak yang mengalami gangguan komunikasi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi dengan menggunakan bahasa dan bicaranya. Untuk itu, orang tua, guru, dan atau terapis perlu memiliki karakteristik seperti ini, yaitu A. Peka terhadap perkembangan anak, B. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, C. Pandai membuat anak bahagia, D. Selalu ada saat diperlukan. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, peka terhadap perkembangan anak. Adapun penjelasannya menghargai kemajuan anak.
Anak yang mengalami gangguan komunikasi memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi dengan menggunakan bahasa dan bicaranya. Namun demikian, dalam setiap tahapan yang dijalaninya ada kemajuan yang dicapai anak. Untuk itu, orang tua atau terapis harus memiliki kepekaan atau sensitivitas dalam menilai kemajuan anak dan menghargainya. Penghargaan ini harus dapat diketahui anak dan diwujudkan dalam bentuk penguatan-penguatan reinforcement atau reward. Dengan demikian, anak akan memiliki perasaan sukses atau berhasil sehingga dapat lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Nomor 8, melakukan pengamatan atau observasi terhadap aktivitas motorik anak, kemudian merefleksikan aktivitas tersebut dalam ungkapan-ungkapan verbal disebut teknik intervensi. Nah, ini jawabannya sudah ada ya teman-teman. Mohon maaf, yaitu A. Mirroring. Nah, ini jawabannya B. Reflecting, C. Expansion, atau D. Expansion. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Mirroring ya teman-teman. Mirroring adalah melakukan pengamatan atau observasi terhadap aktivitas motorik anak, kemudian merefleksikan aktivitas tersebut dalam ungkapan-ungkapan verbal. Nomor 9, berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua atau terapis buat situasi pembicaraan yang lebih nyaman dan santai sehingga kondusif bagi anak berbicara. Jangan memotong pembicaraan anak, coba dengarkan dengan sabar, jangan menirukan kegagapannya, tetapi dituntun bagaimana mengucapkannya secara benar dan memintanya mengulangi lagi setelah tenang. Lalu berikan perhatian ketika anak berbicara. Pernyataan-pernyataan di atas adalah A. Upaya-upaya untuk membantu belajar bahasa. B. Teknik-teknik untuk melatih anak yang gagap bicara. C. Usaha-usaha yang dilakukan terapis untuk memancing anak bicara. D. Dilakukan guru, orang tua, dan terapis untuk melatih berbahasa. Nah, di sini ada kata kunci kegagapannya, berarti untuk teknik-teknik untuk melatih anak yang gagap bicara. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, ada beberapa cara praktis untuk membantu mengatasi kegagapan anak, yaitu yang pertama, buat situasi pembicaraan yang lebih nyaman dan santai, sehingga kondusif bagi anak berbicara. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan anak, coba dengarkan dengan sabar. Yang ketiga, jangan menirukan kegagapannya, tetapi dituntun bagaimana mengucapkannya secara benar dengan memintanya mengulangi lagi setelah tenang. Yang keempat, berikan perhatian ketika anak bicara. Yang kelima, berikan latihan-latihan khusus, terutama latihan pernapasan dan latihan relaksasi. Yang keenam, merekam ucapan anak dan memintanya untuk mendengarkannya kembali sehingga anak tahu letak kesalahannya. Nomor 10. Berikan kata-kata terhadap pesan-pesan nonverbal anak, karena ketika anak mengkomunikasikan ide-idenya tanpa kata-kata, ia dapat termotivasi untuk belajar kata-kata yang dimaksudkan. Rincian tahapan strategi ini dikembangkan untuk membangun komunikasi pada tahap penggunaan bahasa dalam komunikasi, yaitu A. Strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap komunikasi. B. Strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap social play. Yang ke C. Strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap bahasa dan komunikasi. D. Strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap berbicara. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah C, strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap bahasa dan komunikasi. Adapun penjelasannya, strategi intervensi dalam membangun komunikasi pada tahap bahasa dan komunikasi, berikan kata-kata terhadap pesan-pesan nonverbal anak, karena ketika anak mengkomunikasikan ide-idenya tanpa kata-kata, ia dapat termotivasi untuk belajar kata-kata yang dimaksudkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan,
dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.